Ducati menghindari kontroversi setelah penalti yang mencegah Marc Marquez memenangkan balapan sprint MotoGP Thailand 2026 dengan mengeluarkan pernyataan resmi yang netral. Setelah insiden penalti yang didapat oleh Marc Marquez pada sesi balapan sprint MotoGP Thailand 2026, pembalap Ducati maupun kepala insinyur tim Gigi D'Aligna secara signifikan memperkeras versi resmi tim asal negeri Italia tersebut. Selama sprint race MotoGP Thailand 2026, Pedro Acosta menyalip Marc Marquez beberapa kali dan Marquez membalas serangan Acosta di setiap kesempatan. Di tikungan terakhir lap kedua terakhir di pintu masuk menuju garis finish, Acosta lagi untuk menyalip Marquez dan Marquez membalasnya. Namun kali ini Marquez melakukan kontak dengan pijakan kaki kiri Acosta yang menurut Race Direction membuatnya tidak punya ruang dan memaksa lawannya keluar dari lintasan. Akibatnya tim Race Direction pun segera memutuskan untuk menghukumnya dengan mengembalikan posisi tersebut. Masalahnya adalah Marquez tidak melihat pesan itu hingga tikungan terakhir lap terakhir sehingga ia tidak memiliki kesempatan saat dia membiarkan Acosta lewat. Setelah balapan Marc Marquez tampak kesal tapi ia tidak ingin memperbesar masalah ini dan tetap pada pernyataan yang telah disiapkan. Namun minggu ini baik General Manager Ducati Corse Luigi D'Aligna maupun Marc Marquez pun telah membahas lebih dalam masalah ini dengan nada yang sedikit lebih keras. Selama acara dengan salah satu sponsornya, Marc Marquez ditanya langsung apakah dirinya percaya kalau penalti yang didapat itu adalah benar-benar adil. Pendapat saya adalah Race Direction yang memutuskan dan saya hanya mengikuti aturan, jadi kami memang menerimanya tetapi kami tidak setuju dengan keputusan ini. Itu adalah Grand Prix yang kami tahu harus kami kelola dengan cerdas di mana saya melakukan hal itu dan mencurahkan seluruh hati dan jiwa. Namun kami benar-benar kurang beruntung pertama pada balapan sprint di mana keputusan yang dipertanyakan oleh pengawas FIM MotoGP membuat saya kehilangan kemenangan. Selanjutnya pada Grand Prix itu sendiri meskipun menghadapi beberapa kesulitan podium hampir diraih sebelum saya kemudian terpaksa mundur. Akhir pekan secara umum bagus tetapi yang terpenting berjuang untuk kemenangan dalam sprint itu adalah puncaknya karena itu adalah balapan di mana saya bertahan karena saya bukan pembalap tercepat di lintasan yang mana saat itulah Anda mengandalkan pengalaman. Meskipun demikian kami berhasil mencapai tikungan terakhir di posisi pertama dan saya harus menjalani penalti yang diberitahukan kepada saya tepat di tikungan sebelum terakhir dan saat itulah saya menerima pesan di layar motor dan saya tidak mendapat penalti lain jadi kami hanya mengikuti aturan wasit. Jika wasit menetapkan batas pada titik tertentu kita harus beradaptasi dan jelas bahwa itu adalah tindakan yang hampir melanggar aturan dan bisakah itu dihukum maka jawabannya adalah iya atau tidak karena yang dihukum akan selalu mengatakan tidak dan yang lain mungkin mengatakan iya. Akan tetapi memang benar bahwa dalam balap motor terutama di dua lap terakhir tingkat agresivitas selalu meningkat dan selalu Anda mencoba untuk bertahan sebisa mungkin, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari Motorsport de Espana. Pembalap LCR Honda Castrol, Johann Zarco mengaku tidak akan kaget jika pembalap Monster Energy Yamaha yaitu Fabio Quartararo bergabung dengan tim pabrikan Honda HRC Castrol di MotoGP 2027. Baginya, hal itu justru sangat bagus. Fabio Quartararo memang sangat santer dilaporkan akan hengkang dari Yamaha di akhir musim MotoGP 2026 dan merapat ke Honda untuk musim depan. Bahkan pembalap berjuluk El Diablo itu disebut telah menekan kontrak bersama tim pabrikan asal Jepang tersebut. Juara dunia MotoGP musim 2021 itu ingin meninggalkan timnya saat ini yaitu Yamaha karena kecewa terhadap lambatnya pengembangan motor. Bahkan Fabio Quartararo juga tidak meraih hasil yang manis pada seri pembuka MotoGP Thailand 2026 dengan hanya finish di posisi ke-14. Menanggapi rumor Fabio Quartararo tersebut, sang kompatriotnya sesama pembalap asal Prancis yakni Johann Zarco justru menyambutnya dengan senang. Pembalap veteran berusia 35 tahun itu menilai sang kompatriot akan memberi dampak positif terlebih Honda sendiri saat ini sedang mengalami grafik positif.
Sementara pria asal Prancis tersebut menjadi pembalap Honda yang kontraknya tidak habis tahun ini bersama Diogo Moreira di tim LCR Honda. Johann Zarco mengaku bahwa dirinya sangat senang dengan situasi tersebut karena dapat terus bekerja mengembangkan karirnya di ajang balap motor paling bergengsi itu. Yaitu akan menjadi sangat bagus karena sejauh ini Fabio adalah satu-satunya pembalap yang bisa membuat Yamaha tampil baik, jadi saya tidak akan terkejut jika dia bisa sangat cepat dengan motor Honda. Saya telah mencurahkan banyak energi untuk proyek ini, di mana dalam 2 tahun terakhir saya selalu bekerja untuk selalu menjadi pembalap Honda terbaik. Saya mencoba untuk mengumpulkan poin lalu datang kemenangan dan podium di Grand Prix Inggris di Silverstone dan itu membuat proyek 2027 menjadi sangat menarik untuk dilihat. Saya ingin punya kesempatan bekerja dengan motor baru ini yang menurut saya bisa memberi peluang untuk memperebutkan podium dan bahkan kemenangan jika terus berkembang secara konsisten. Bagi saya penting untuk menandatangani kontrak 2 tahun dan saya sangat senang telah melakukannya, kata Johann Zarco, sebagaimana dipetik dari Motosan.